Bintang Marvel Vanessa Kirby kini tampil memukau dalam perannya sebagai Lynette di film drama thriller Night Always Comes. Setelah dikenal sebagai Invisible Woman, Kirby membuktikan kepiawaiannya dengan memerankan sosok perempuan yang rapuh sekaligus tangguh. Film ini mengisahkan perjuangan Lynette yang hanya memiliki satu hari untuk mendapatkan $25.000. Uang itu harus segera dibayarkan agar ia, ibunya, dan sang abang bernama Kenny, seorang pria dengan sindrom bawaan, tidak diusir dari rumah mereka. Namun $25.000 tentu bukan jumlah yang mudah diraih. Lynette harus menempuh jalan yang penuh liku, bekerja di 2 tempat sekaligus, ditambah pekerjaan sampingan sebagai ani-ani alias wanita penghibur. Dalam perjalanan ini kita diajak menyaksikan betapa kerasnya dunia yang ia hadapi, diwarnai konflik batin, bayang-bayang masa lalu, dan pilihan-pilihan ekstrim yang ia ambil demi bertahan hidup. Vanessa Kirby benar-benar menjadi ruh dari Night Always Comes. Aktingnya menghadirkan kegetiran, keputusasaan, sekaligus keberanian seorang perempuan yang berjuang mati-matian melawan kerasnya realitas. Lebih dari sekedar drama thriller, film ini adalah potret getir kehidupan kelas menengah yang berdarah-darah hanya untuk sekedar bertahan hidup di dunia yang nyaris tidak memberi mereka pilihan. Kalau kalian menyukai konten review film seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, boleh juga subscribe, share, dan klik tombol thanks-nya untuk membantu pertumbuhan channel ini. Night Always Comes adalah salah satu film original Netflix yang layak untuk masuk daftar tontonanmu. Meski genre drama di layanan streaming kadang tidak sepopuler aksi, laga, atau horor, justru film-film dramalah yang seringkali memberikan kejutan menyenangkan, dan Night Always Comes adalah salah satunya. Walaupun berakar pada drama, film ini tidak sepenuhnya berjalan dalam jalur yang tenang. Ada banyak momen penuh ketegangan, lahir dari keputusan-keputusan gegabah Lynette saat berusaha mendapatkan uang dalam waktu singkat. Setiap pilihan yang ia buat membuka pintu menuju konsekuensi baru yang semakin mencekam. Film ini diadaptasi dari novel karya Willy Plautin. Novelnya sendiri dipuji karena menyentil keras realitas sosial ekonomi Amerika, terutama isu gentrifikasi dan kerasnya kehidupan kelas menengah. Namun adaptasi filmnya sedikit bergeser fokus. Alih-alih menekankan pada kritik sosial yang kental dalam bukunya, film ini lebih memilih menyelami sisi emosional Lynette, keputusasaan, keputusan impulsif, dan tekanan batin yang semakin memuncak. Satu kalimat Lynette yang menggugah, "Aku hanya ingin satu kemenangan," menjadi cermin betapa rapuhnya kelas menengah yang berjuang hanya untuk sekedar eksis di dunia ini. Night Always Comes berubah dari drama menjadi thriller ketika ibunya justru memilih membeli mobil alih-alih menandatangani kesepakatan untuk menyelamatkan rumah mereka. Dari situlah malam penuh ketegangan dimulai, perlahan membuka masa lalu kelam Lynette, termasuk pertemuannya kembali dengan Tommy, mantan mucikarinya yang pernah menjualnya di usia 16 tahun. Sayangnya, pesan mendalam tentang trauma dan pilihan hidup orang dewasa yang dipertanyakan melalui karakter Tommy dan ibunya terkadang tenggelam di balik aksi-aksi nekat Lynette demi mengejar tujuan. Intinya, film ini ingin menunjukkan bahwa Tommy dan ibunya mencoba menarik Lynette kembali ke realitas. Ia kini sudah dewasa, dan hanya ia yang bisa memilih apakah akan terus hidup dalam kelamnya masa lalu atau berani melangkah di masa sekarang. Namun Night Always Comes jelas sayang untuk dilewatkan dari daftar tontonan Netflix. Film ini mendapat respon positif dari penonton dengan skor 7/10 dari Nation Cinema. Sangat recommended. Kegetiran kisahnya dibalut nuansa noir dan rasa kesepian di jalanan gelap Portland menghadirkan atmosfer yang kuat. Dari gang-gang sempit hingga tempat kriminal tersembunyi, film ini berhasil membuat kita merenung betapa luasnya dunia ini, penuh dengan manusia yang rela melakukan apa saja demi bertahan hidup. Dan seringkali kenyataan ekonomi justru terasa lebih menyeramkan daripada kisah horor manapun. Film ini juga menjadi proyek reuni antara sutradara Benjamin Caron dan Vanessa Kirby setelah kerjasama mereka di The Crown. Kirby tampil meyakinkan sebagai Lynette yang berusaha menyelamatkan rumah sekaligus keluarganya. Sayangnya rangkaian kejadian beruntun yang menimpa Lynette kadang justru menjadi bumerang.
Ketika alur cerita mulai melambat, film ini bertumpu pada penggalian trauma masa lalu Lynette untuk menjaga ketegangan. Hal ini memang menambah kesuraman, tapi di sisi lain membuat kisahnya terasa agak tumpul di bagian akhir. Selain Vanessa Kirby, aktor Zach Gostagen yang memerankan Kenny, abang Lynette, penyandang Down syndrome, juga patut diacungi jempol. Di tengah dunia Lynette yang hancur berantakan, kasih sayangnya pada Kenny tetap utuh. Ia selalu ingin hadir untuk abangnya, meski dirinya sendiri terjebak dalam tekanan hidup yang nyaris tak tertangguhkan. Momen paling menyentuh terjadi ketika Kenny berkata, "Aku ini abangmu, aku yang seharusnya menjagamu." Kalimat sederhana itu menghantam langsung ke hati dan membuat penonton sulit menahan air mata. Kenny yang polos akhirnya terpaksa ikut masuk ke dalam petualangan gila Lynette. Bagi Kenny itu jelas bukan hal yang mudah. Dan bagi Lynette, keberadaan Kenny membuatnya harus menjadi jauh lebih kuat, berkali-kali lipat lebih tangguh agar tidak menyerah pada nasib. Bagi yang belum menonton, disarankan untuk skip sampai di sini, karena bagian ini mengandung spoiler. Night Always Comes berakhir dengan kisah yang menggantung sekaligus ambigu. Setelah perjuangan berdarah-darah, Lynette akhirnya berhasil mendapatkan uang untuk menyelamatkan rumah mereka. Namun respon sang ibu justru dingin. Dari sanalah Lynette menyadari bahwa ibunya memang tidak berniat mempertahankan rumah itu. Bagi sang ibu, rumah tersebut terlalu penuh kenangan buruk, sehingga ia dan Kenny memilih untuk pergi. Secara halus, ibunya menyiratkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin terus hidup bersama Lynette. Kesadaran pahit itu membuat Lynette mendapat semacam pencerahan. Selama ini, ia menghabiskan hidupnya untuk ibunya dan Kenny, padahal mereka sendiri tidak benar-benar mengharapkan pengorbanannya. Dalam akhir film, Lynette berkata bahwa kali ini ia akan berjuang. Bukan lagi untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia seolah siap memulai hidup baru dengan apa yang sudah ia dapatkan, meski jalan ke depan tetap tak pasti. Bagaimana menurut kalian tentang ending ini? Apakah kalian punya tafsir lain dari keputusan Lynette? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.